Ibu bisa kata-kata, ibu bisa bergerak, ibu bisa berjalan, ibu termasuk benda hidup apa tidak hidup? Ya, bagus sekali, ibu termasuk benda hidup. Nah, perhatikan sekarang, buku yang ibu bawa ini, buku ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Ini termasuk benda hidup apa tidak hidup? Ya, bagus sekali, buku ini adalah benda tidak hidup. Nah, dia tidak bisa bergerak. Jadi, untuk anak kelas 1, kalian akan belajar mengenai benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kalian. Baiklah anak-anak, sebelum anak kembali ke kelas, untuk kelas 3, sesampainya di kelas, bagi diri menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kemudian, ambil buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 56. Kalian diskusikan bersama kelompok, nanti akan ke kelas. Baik anak kelas 1, silakan ambil bukunya, bukan halaman 11. Kita akan belajar mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Setelah itu kita akan mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar kita. Sekarang, anak kelas 1, perhatikan ibu guru di depan. Ibu membawa 2 benda, di mana benda yang pertama adalah kupu-kupu dan benda kedua adalah keong. Kupu-kupu ini bisa terbang, ya, bisa bergerak. Ibu termasuk benda hidup apa tidak hidup? Iya, benar sekali. Kupu-kupu ini merupakan benda hidup. Nah, kemudian keong ini bisa bergerak, bisa berjalan. Keong ini termasuk benda hidup apa tidak hidup? Iya, benar sekali. Ini merupakan benda hidup. Jadi kita pasangkan sesuai dengan kelompokannya. Ini benda hidup. Nah, kemudian akan ambil 2 benda lagi. Ini, benda apakah ini? Iya, bagus sekali. Ini meja. Nah, meja ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Benda ini tergolong benda hidup atau tidak hidup? Iya, bagus sekali. Ini tergolong benda tidak hidup. Nah, kemudian buku. Buku ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Buku termasuk benda hidup atau tidak hidup? Iya, benar. Jadi 2 benda ini adalah benda tidak hidup. Kita pasangkan. Jadi, benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, dan lain sebagainya. Kalau benda tidak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, tidak bisa berpindah tempat. Tepuk tangan ke anak kelas 1. Masih punya beberapa gambar lagi. Silakan bagi anak yang mau maju untuk memasangkan benda-benda ini sesuai dengan kelompokannya, apakah dia tergolong benda hidup atau tidak hidup. Bu, sini lain. Nah, ayo silakan. Baik anak kelas 1. Oh, sudah benar ya. Jadi teman-temannya sudah mengelompokkan benda hidup dan tidak hidup sesuai dengan kelompokannya ya. Berarti anak kelas 1 sudah memahami definisi benda hidup dan tak hidup serta ciri-ciri benda tersebut. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang sudah belajar mandiri ya. Untuk hasil diskusi kelompok kalian nanti bisa kumpulkan kepada ibu ya. Sekarang, ayo simak ke papan. Di papan tulis sudah disediakan media pembelajaran kewajiban dan hak di sekolah ya. Nah, cara penggunaan media ini nanti masing-masing kelompok itu akan panggil satu orang maju ke depan, kemudian mengambil nomor undian yang sudah ada di dalam kantong undian ini. Setelah siswa tersebut mengambil nomor undiannya, sudah ditentukan kedua ya. Terus siswa tersebut akan menyocokkan dengan nomor yang sudah tertera pada pokok kewajiban dan hak ini. Setelah itu dia mengambil soal yang ada. Kemudian siswa membacakan soal yang dia dapatkan kepada masing-masing anggota kelompoknya. Misalnya soalnya mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, soal ini apakah termasuk hak atau kewajiban? Ya, benar sekali. Ini merupakan kewajiban siswa di sekolah. Apabila siswa atau anggota kelompoknya tidak bisa membacakan dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompoknya, kelompok lain bisa mengambil alih, bisa menjawab, otomatis kelompok lain akan mendapatkan nilai dan kemudian itu berlaku untuk seterusnya. Para anak sudah mengerti? Ya, baiklah anak-anak, tadi sudah diperhatikan semua siswa sudah bisa mengetahui contoh hak dan kewajiban anak sekolah dan bisa mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah. Untuk anak-anak kelas 1, sekarang ibu akan berikan evaluasi kepada masing-masing anak. Silakan anak-anak isi identitas kalian, nama dan nomor absennya. Kemudian kelompokkanlah benda-benda di bawah ini, mana yang termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, misalkan nomor 1 itu ada gambar tas dan buku ya. Apakah tas itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ya, benar sekali. Kalian tulis di sini di dalam kotak yang sudah disediakan. Kalian tulis benda tidak hidup. Itulah seterusnya.
lakukan setelah